Halo semuanya, hari ini kita akan membahas mengenai pengaruh harga mutlak pada integral. Nah, kalau nomor 1 saya punya seperti ini ya. X-nya itu dalam bentuk harga mutlak. Nah, bagaimana cara menjawabnya? X dalam harga mutlak ini memiliki dua kemungkinan. Bisa saja min X kalau X-nya lebih kecil dari 0 dan juga bisa juga X-nya positif kalau X-nya lebih besar dari 0. Jadi bisa kita uraikan berdasarkan sifat integral bisa seperti ini ya. Yang satu kita masukkan ininya min, yang satu adalah positif. Ini adalah hasil dari pengintegralannya. Dan tinggal kita masukkan di sini 0 dan min satunya. Begitupun ini 2 sama 0-nya. Sehingga hasil akhirnya adalah 37/2. Nah, sifat integral kalau ininya semisal 3x dx, maka bisa juga A0 3x ditambah B0 3x dx ya. Nomor 2, integral batas bawahnya 0, batas atasnya infinite dari sin x dx. Nah, ini kita bisa kerjakan menggunakan dua cara. Integral dari sin x adalah minus cos x. Nah, kita tinggal masukkan batas atas batas bawahnya. Cos infinite seperti yang pernah kita bahas di video sebelumnya mengenai berapakah hasil dari sin infinite. Begitu pula cos infinite, hasilnya tidak bisa diketahui infinite-nya berapa. Karena fungsi trigonometri khususnya sinus dan kosinus itu derajat lebih besar bukan berarti nilai dari sin dan cosnya itu lebih besar. Contohnya, sin 720 derajat dengan sin 90 derajat. Secara angka derajat, 720 derajat lebih besar. Tetapi secara nilai, sin 90 derajat lebih besar. Jadi, cos infinite-nya itu adalah DNE, do not exist. Jadi yang ininya tidak usah kita kerjakan. Karena memang hasil ininya saja sudah tidak ada. Nah, cara yang kedua untuk mengerjakan ini adalah dipecah menjadi seperti ini. Batas bawahnya 0, batas atasnya pi, batas bawahnya pi, batas atasnya 2pi sampai seperti ini. Nah, sama seperti tadi, ini minus cos x, ini minus cos x. Dan kalau kita masukkan pi, 0, 2pi sama pi, ini akan menjadi 2 min 2 plus 2 min 2 plus 2 min 2. Kita tidak tahu berhentinya di plus 2 atau min 2. Kalau berhentinya di plus 2 maka hasilnya adalah 2. Kalau berhentinya di min 2 maka hasilnya adalah 0. Karena kita tidak tahu berhentinya di mana, maka hasil akhirnya adalah DNE. Nah, sekarang soalnya mirip dengan nomor 2 tadi, bedanya ini menggunakan harga mutlak. Dan tentu hasil akhirnya pun akan berbeda. Mengapa berbeda? Kita seperti tadi memecah batas atas dan batas bawahnya. Batas atas pi, batas bawah 0, batas atas 2pi, batas bawah pi, dan seterusnya. Integral dari harga mutlak sin x adalah harga mutlak kosinus x. Jadi tidak menggunakan negatif ya. Nah, ini kalau kita masukkan menjadi harga mutlak dari min 2, ini menjadi harga mutlak plus 2. Jadi semuanya 2 plus 2 plus 2 plus 2. Karena terus bertambah, maka hasil akhirnya menjadi infinite.
Beda halnya dengan yang ini. Yang ini kita tidak tahu posisi akhirnya berhentinya di plus 2 atau di min 2. Kalau yang ini sudah pasti terus bertambah sampai menuju tak hingga. Oke, itu dia pembahasan mengenai pengaruh harga mutlak terhadap integral. Semoga bermanfaat. Terima kasih.